Assalamualaikum Solih-solihah kelas 4. Apa kabar hari ini? Semoga kabar solih-solihah hari ini dalam keadaan sehat dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik solih-solihah, kita berjumpa lagi untuk belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, solih-solihah, kita kemarin sudah belajar akhlak terpuji, yaitu santun, gemar membaca, tawadu, dan hemat. Bagaimana solih-solihah? Sudah dipraktekkan setiap hari? Pastinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di PAI hari ini, yaitu pembelajaran masa hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Pada musim haji tahun 11 dari kenabian, dakwah Nabi Muhammad SAW mendapatkan harapan baru. Ketika itu, 6 rombongan haji dari Yasrib berhasil didakwahi untuk masuk Islam. Setelah pulang ke Madinah, mereka giat menyebarkan dakwah Islam di sana, sehingga nama Nabi Muhammad SAW mulai dikenal di kalangan masyarakat Yasrib, yang kelak setelah beliau berhijrah di sana berganti nama Madinah. Selanjutnya yang pertama, Baiat Aqobah pertama. Pada musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-12 setelah kenabian, datanglah 12 orang dari Madinah, yaitu 10 dari suku Aus dan 2 dari suku Khadraj. Mereka berkumpul dengan Rasulullah di sebuah tempat dekat Aqobah. Di sana mereka melakukan sumpah setia atau baiat untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta, tidak durhaka, dan tidak sombong. Nabi menjanjikan bahwa mereka yang setia dengan janjinya akan dimudahkan urusannya, dikembalikan kepada Allah. Dia mengampuninya atau menyiksanya. Yang kedua adalah Baiat Aqobah kedua. Sebelum masuk musim haji tahun ke-13 dari kenabian, Mus'ab kembali ke Mekah untuk melaporkan perkembangan dakwah di Madinah, serta rencana akan datangnya rombongan haji dalam jumlah yang banyak. Jumlah mereka adalah 73 laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka melakukan sumpah setia kepada Rasulullah, yakni yang pertama mendengar serta taat kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan rajin maupun malas. Yang kedua, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran karena Allah dan tidak takut dengan siapapun. Yang keempat, menolong Rasul dan menjaganya sebagaimana mereka menjaga diri, istri, dan anak-anak mereka. Yang ketiga adalah kaum muslim hijrah ke Madinah. Ketika orang-orang musyrik mengetahui tersiarnya Islam di Madinah, mereka semakin keras menyiksa Rasulullah dan para sahabat. Maka Rasulullah memerintahkan agar mereka berhijrah ke Madinah. Mereka berhijrah dengan sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh kaum Quraisy, dan mereka berhijrah semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, Nabi Muhammad berangkat berhijrah. Pertama, kaum Quraisy bersekongkol untuk membunuh Nabi. Melihat kondisi itu, orang-orang Quraisy panik karena perkembangan umat Islam tidak bisa dikontrol dan akan memiliki negara yang aman di Madinah. Mereka mengadakan rapat darurat di Darun Nadwah, yaitu tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat Quraisy. Dalam rapat itu, ada yang mengusulkan agar Nabi Muhammad diikat dan dipenjara hingga mati.
Ada pula yang mengusulkan agar diusir dari kota dan tidak diizinkan kembali ke Mekah. Abu Jahal mengusulkan untuk membunuhnya dan usulnya disepakati. Orang-orang yang tugasnya untuk membunuh para pemuda yang kuat, perwakilan dari kabilah, hal itu agar keluarga Nabi Muhammad tidak bisa menuntut atas kematiannya. Yang kedua, Rasulullah berangkat hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan keputusan orang Quraisy kepada Rasulullah. Beliau segera memberitahu Abu Bakar agar menemaninya dalam berhijrah. Mereka berdua mengatur strategi yang aman dalam berhijrah serta menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, seperti kendaraan, penunjuk jalan, bekal, dan lain-lain. Pada malam hari ditentukan dan para pemuda sudah mengepung rumah Rasulullah. Allah memerintahkan nabinya untuk keluar dari rumahnya. Saat itu beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamar Rasulullah. Ali juga diperintah untuk mengembalikan barang-barang titipan masyarakat Quraisy yang ada di rumah Rasulullah. Pada saat keluar dari rumahnya, Allah membuat para pemuda yang mengepung rumahnya tertidur hingga tidak ada yang dapat melihat Rasulullah. Beliau menemui Abu Bakar, kemudian berjalan hingga ke Gua Thur dan bersembunyi di dalamnya. Yang ketiga, kaum Quraisy mencari Nabi Muhammad SAW. Setelah keluar dari rumahnya, sesekali para pemuda mengintip kamar Rasulullah untuk memastikan beliau ada di dalamnya. Akan tetapi, akhirnya mereka sadar jika orang yang didapati adalah Ali bin Abi Thalib dan mereka marah. Mereka memerintahkan agar para pemuda mencari Rasulullah ke semua penjuru kota dengan janji akan memberi hadiah 100 ekor unta bagi yang mendapatkannya. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Thur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua itu selama 3 malam. Selama itu, Abdullah bin Abu Bakar setiap sore datang untuk mengabarkan perihal orang Quraisy. Sementara Asma bin Abu Bakar membawa makanan secara tersembunyi-sembunyi. Selanjutnya, Rasulullah sampai di Madinah. Pertama, singgah di Quba. Sebelum tiba di Madinah, Nabi singgah di Quba pada tanggal 2 Rabiul Awal. Beliau tinggal di Quba selama 22 malam bersama para muhajirin dan kaum Ansor. Pada masa itu, beliau mendirikan masjid yang hingga sekarang dikenal dengan Masjid Quba. Selanjutnya, Rasulullah disambut dengan gegap gempita. Dari Quba, Rasulullah menuju Madinah dan disambut gegap gempita oleh para sahabat Ansor. Ansor adalah para sahabat yang asli penduduk Madinah yang memberikan pembelaan kepada Rasulullah, dan orang-orang yang berhijrah di Madinah, muhajirin. Mereka sangat bergembira menerima kedatangan sang Nabi utusan Allah. Para penduduk Madinah, perempuan dan anak-anak berkumpul untuk menemui Rasulullah sambil menyanyikan syair. Selanjutnya, Rasulullah singgah di rumahnya Abu Ayyub. Untuk selanjutnya, unta Rasulullah berjalan menuju rumah Abu Ayyub dan disitulah Rasulullah menetap hingga 7 bulan. Yang keempat, Rasulullah membangun negara Madinah. Hubungan umat dengan Allah. Untuk menguatkan hubungan umat Islam dengan Allah, Rasulullah membangun masjid sebagai sarana ibadah kepada Allah. Rasulullah membangun masjid di atas tanah yang dibeli dari anak yatim. Masjid itu hingga sekarang disebut Masjid Nabawi. Hubungan antar umat Islam. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan Ansor, sehingga setiap orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah memiliki saudara dari penduduk setempat. Hal itu dilakukan agar terjadi persaudaraan yang erat di antara kaum muslim. Alhamdulillah, Ustaz akhiri, wassalamualaikum.